Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai Dia menjemput kita semua. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebagai orang percaya kita harus memiliki pengharapan dan tentunya pengharapan yang benar. Ya, orang percaya harus memiliki pengharapan karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup adalah sebuah proses sampai kita memperoleh apa yang kita harapkan dan apa yang Tuhan janjikan. Amin Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya, dikatakan orang percaya berarti mereka percaya. Walaupun memang belum melihat, walaupun memang belum merasakan, namun kita percaya. Inilah iman Bapak Ibu Saudara. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana kita bisa memiliki keyakinan atau iman yang kokoh dalam menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Firman Tuhan berkata hari-hari semakin jahat. Orang berharap apa yang akan datang semakin lebih baik. Namun firman Tuhan sudah memberitahu lebih dulu bahwa hari-hari yang akan datang manusia akan semakin sulit dan semakin berat menjalani hari-hari. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kebenaran firman Tuhan ini akan digenapi. Dan sebagai orang yang percaya, kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Amin. Semakin kita belajar firman Tuhan, memang kita semakin banyak tahu kebenaran, memang kita banyak dituntut, namun hasilnya luar biasa. Secara daging kita tidak mampu, secara kekuatan manusia kita tidak sanggup. Tapi ketika kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, seperti Yesus, dia sebagai manusia dia memang tidak sanggup dan terbatas. Tetapi ketika Yesus secara pribadi dipenuhi oleh kuasa Allah, ini satu gambaran, satu bukti di mana manusia bisa mengalami kemenangan ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Yesus sebagai prototip, sebagai contoh, sebagai teladan manusia yang kuat, manusia yang bisa melakukan apa yang menjadi perintah Bapaknya. Ini satu tanda, bukti, contoh, karena kita dari kecil kita melihat contoh-contoh dalam hidup ini dan kita belajar banyak hal. Ya, sehingga Tuhan sendiri yang Maha Kuasa, Maha Besar, Dia memberikan contoh yang terbaik, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia turun ke dunia, memberikan bagaimana cara hidup yang berkenan. Walaupun jujur manusia tidak bisa 100% ya, bisa sempurna seperti Yesus, tapi setidaknya Yesus ini menjadi standar manusia bagaimana kita bisa berkenan. Karena kita diselamatkan sekali lagi oleh karena anugerah. Bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan karena kuat gagah kita diselamatkan, tapi oleh karena anugerah. Sehingga ketika kita diselamatkan oleh anugerah, kita wajib hidup berbuat baik, berbuat hal yang memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki motivasi beriman yang benar sebagai orang-orang percaya. Seringkali sebagai orang percaya kita sudah yakin, ya benar dengan firman atau memiliki satu keyakinan iman yang benar. Tapi dalam kenyataan hidup ini kita seringkali bisa menyimpang, entah ke kanan atau ke kiri dalam perjalanan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari kita akan belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini memberikan kita terang, memberikan kita satu keyakinan bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kebenaran harus dipaksakan. Ya, hidup benar harus dipaksakan. Karena kalau tidak, manusia itu cenderung ingin melawan dan memberontak. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara. Manusia daging kita ini selalu memberontak. Manusia daging kita ini selalu ingin melawan. Ya, mari kita akan belajar firman Tuhan minggu ini, yaitu memiliki motivasi beriman yang benar. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah
dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Luar biasa Bapak Saudaraku, tidak ada yang bisa menandingi, melebihi dari kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dikatakan pemerintah dan penguasa dan kekuasaan, kerajaan, bahkan tiap-tiap nama apapun yang dapat disebut, yang bisa menandingi kerajaan Yesus Kristus. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan kerajaan Allah. Bukan memberitakan agama ABCD, tetapi dia memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kebenaran. Karena di dalam kerajaan Allah isinya adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin Bapak Saudaraku. Dan tujuan kita adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kita sadar betul di dunia ini kita sementara. Katakan dalam hati kita, di dunia sementara. Tapi kita akan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus memiliki pengharapan ini, supaya kita memiliki semangat hidup Bapak Ibu Saudara. Karena hidup adalah kesempatan luar biasa. Ya, beriman tidak hanya ketika kita sakit terus disembuhkan. Itu kita perlu. Beriman tidak hanya ketika kita menghadapi masalah yang berat, tantangan yang besar, kemudian kita ditolong oleh Tuhan. Ya, itu juga kita perlukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang-orang percaya ya seringkali menyimpang dalam hal ini, yaitu ingin kaya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jawaban firman Tuhan? Apakah orang Kristen boleh kaya? Ya, saya kadang berpikir Bapak Ibu Saudara, memiliki iman yang tinggi sih boleh-boleh saja, asal kita tidak menyimpang dalam kebenaran. Seringkali ketika orang dikasih kepercayaan oleh Tuhan, ya seringkali manusia juga bisa gagal. Banyak contoh ketika dia minta berkat, diberkati Tuhan luar biasa, mereka malah menyimpang. Hidup mereka menyimpang, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, iman yang benar, motivasi beriman yang benar itu bagaimana? Yaitu ketika kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Ini ada satu poin-poin yang penting hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dalam perjanjian baru pun Yesus selalu mengingatkan kepada orang-orang kaya. Ya, ingat orang muda yang kaya ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia ditawari oleh Yesus, jualah segala apa yang kamu miliki dan ikutlah aku. Dia pasti berpikir, hartanya kan banyak. Akhirnya dia pergi dengan berat. Karena dia lebih mengasihi hartanya. Bagaimana dengan kita jika kita diberi kepercayaan oleh Tuhan? Apakah kita mau hidup tetap dalam penyertaan Tuhan? Taat. Ya. Tidak mudah, tetapi kita harus belajar. Amin, Bapak Saudaraku. Banyak orang-orang yang menyimpang. Sudah banyak kasus dalam hidup ini kita melihat. Mereka diberikan kepercayaan, namun mereka tidak bisa menjaganya. Oleh sebab itu kita perlu belajar, Bapak Saudaraku, bagaimana kita memiliki motivasi yang benar sebagai orang-orang beriman. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6, ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini firman Tuhan sudah mengingatkan. Kenapa saya tekankan dalam hal orang kepingin kaya? Karena hari-hari ini manusia dihadapkan oleh hedonisme. Ya, dunia menawarkan dengan banyak hal untuk manusia bisa meraih dan hatinya terpikat. Ya, sehingga ayat ini harus saya sampaikan supaya kita diingatkan, supaya kita tidak gagal memiliki iman, ya, motivasi beriman yang benar. Ya, ayat 11. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Perlu digarisbawahi, hai engkau manusia Allah.
Maksudnya apa, saudaraku? Ya, surat Timotius ini ditulis oleh Paulus supaya kita sebagai orang-orang percaya yang mendapat jaminan sebagai warga kerajaan Allah, kita diakui. Sehingga Paulus dalam surat 1 Timotius 6 ayat 11 ini mengatakan, tetapi engkau, hei manusia Allah, yaitu manusia-manusia milik Allah, milik Tuhan. Bukankah kita sudah dijamin oleh Yesus Kristus? Berarti kita juga memperoleh jaminan sebagai warga kerajaan Allah dan disebut sebagai manusia-manusia Allah. Milik Allah, milik Yesus. Amin. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Ketika kita memiliki motivasi beriman yang benar, ayat ini jelas memberikan pengertian. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Dari beberapa ayat ini kita bisa memahami bagaimana sebagai orang percaya memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, yaitu tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ya, yang pertama, apa motivasi kita ketika kita beriman kepada Yesus? Kita harus tahu hal ini Bapak Saudaraku, yaitu mengenal pribadi Tuhan. Yang pertama, kita mengenal pribadi Tuhan. Ketika kita memiliki iman, ya, beriman kepada Yesus Kristus. Motivasi yang benar yang pertama adalah kita mengenal pribadinya. Pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan belajar dari tokoh yang pertama, Bapak Abraham. Abraham tidak mengejar kekayaan karena ia sudah cukup kaya ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Namun kenapa Abraham dia taat dan Abraham manut, orang bilang ya taat apa yang Tuhan perintahkan? Kita akan baca Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham disuruh Tuhan pergi, ya dia taat. Kenapa dia bisa taat? Karena dia memulai untuk belajar percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Abraham memulai untuk belajar percaya ketika dia diminta oleh Tuhan keluar dari negerinya sendiri. Tempatnya bukan berarti tidak enak, sudah nyaman, sudah enak, semuanya ada. Tapi Abraham disuruh keluar, Bapak Ibu Saudara. Dan saya teringat gereja. Gereja itu artinya eklesia, dipanggil keluar dari cara hidup dunia untuk hidup dalam cara firman, cara kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Ini digenapi Bapak Saudaraku. Lalu pergilah, ayat 4. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Saudaraku, dari kisah ini kita bisa melihat ketika Abraham memulai hidup dalam imannya, percayanya kepada Tuhan. Dia tahu kemana Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan perintahkan kepada Abraham dan Abraham taat. Iman adalah ketaatan, memang benar Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang mengatakan aku beriman namun dia tidak taat. Abraham disebut orang beriman karena dia taat. Dan ini adalah satu awal Abraham memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Walaupun dalam perjalanan kita tahu Abraham menghadapi banyak masalah, banyak tantangan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah tentang Abraham, kita bisa melihat di sana ujian demi ujian. Bahkan sampai yang saya ingat, Abraham harus mengatakan bahwa Sarah itu saudaranya. Ya, ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Abraham harus diuji. Namun di balik semuanya itu, Abraham tetap terpelihara
karena dia lebih mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Walaupun jika istrinya waktu itu Firaun, ya mau ngambil, tapi Firaun diingatkan oleh Tuhan, itu istrinya dia. Dan Firaun ketakutan, dia mengembalikan. Ya, dari sini kita bisa belajar, Bapak Saudaraku, bagaimana Abraham menghadapi tantangan, menghadapi ujian keyakinannya. Demikian dalam hidup kita. Ketika kita dihadapkan oleh banyak hal yang membuat kita ini kadang bisa tidak berdaya. Tapi hari ini kita harus memiliki pengharapan yang kuat. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan jika kita menghadapi persoalan yang berat, Tuhan memberikan jalan keluar. Abraham juga diberikan jalan keluar. Walaupun dia harus berkata dia adalah saudaraku kepada Firaun yang ingin mengambil Sarah istrinya. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Ini salah satu contoh. Abraham mengenal pribadi Allah. Sehingga dia percaya kepada Allah. Kepada Allah Yehova, Allah Yahweh. Dan Abraham, dia disertai Tuhan sedemikian rupa. Bahkan dia juga menerima apa yang Tuhan janjikan. Dalam hal ini Abraham juga diberkati Tuhan luar biasa, Bapak Saudaraku. Walaupun dia memiliki masa. Ya, karena di dunia kan tadi saya katakan sementara. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang Tuhan janjikan, Abraham telah memperolehnya. Ya, walaupun sifatnya sementara namun Tuhan menggenapi. Seperti hidup kita, Bapak Saudaraku. Ya, Tuhan pasti akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita. Dan dari situ Abraham bisa mengenal pribadi Allah. Pribadi Allah Abraham, ya, Jehovah, Yahweh yang kita kenal. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita memiliki motivasi beriman yang benar itu sangat penting. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus lebih mengenal pribadi Yesus. Amin. Karena ketika kita mengenal pribadi Yesus, kita mengenal pribadi Allah. Kemudian kita bisa melihat di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kisah Yosua, pasal 24 ayat 31, dikatakan orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi dalam hal ini Bapak Saudara kita bisa melihat bahwa mereka, orang Israel, beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Jadi sepanjang zaman Yosua, orang-orang Israel adalah orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan. Mereka hidup dalam sekali lagi ketaatan. Bahkan dikatakan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Karena ya mereka mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi dalam hal ini Bapak Saudaraku, mengenal pribadi Tuhan, mengenal pribadi Allah itu sangat penting. Yaitu ini berhubungan dengan pemeliharaan Tuhan selama mereka ada di dunia ini. Sehingga sebagai orang percaya, memiliki motivasi beriman yang benar itu sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Kemudian di dalam perjanjian baru kita juga bisa melihat bagaimana murid Yesus, ya, Yohanes 14 ayat 7. Filipus, Bapak Ibu Saudara, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini Tuhan sudah terang-terangan. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bagaimana
Yesus dia menyampaikan kepada Filipus dan murid-muridnya, ketika mereka melihat Yesus, dia juga melihat Bapa, karena Bapa di dalam Yesus. Pengenalan ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, pengenalan akan Yesus itu sangat penting. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus kalau kita tidak pernah mendengar firman Kristus? Ya, Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar? Yaitu mengenal pribadi Yesus Kristus. Orang yang beriman, orang yang memiliki motivasi beriman yang benar, hidupnya dia mengarahkan diri kepada pengenalan akan Tuhan. Amin. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki hati yang ingin mengenal pribadi Tuhan, saya yakin kita tidak akan terjebak oleh hal-hal duniawi yang membinasakan kita. Ini yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sebagai orang-orang percaya, kita harus kuat dalam hal ini. Motivasi, memiliki motivasi, ya beriman yang benar. Sehingga Efesus 1 ayat 17 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kita juga harus dengan berdoa, pimpinan Roh Kudus, sehingga kita semakin memahami, mengenal pribadi Allah secara benar. Amin. Ya, itu yang pertama, Bapak Saudaraku. Apa motivasi kita ketika kita beriman kepada Yesus? Kemudian yang kedua, apa motivasi kita yang benar ketika kita percaya kepada Yesus? Ya, yaitu hidup yang dibaharui. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jelas ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Kita harus lebih mengutamakan apa yang memang tidak kelihatan. Walaupun dalam hidup ini kita harus melakukan apa yang kita lihat, kenyataan, ya, tapi kita diajar untuk memiliki pengharapan, untuk memperhatikan, ya, yang tak kelihatan, karena yang tak kelihatan ini bersifat kekal. Kemudian Kolose 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Jadi, motivasi beriman yang benar sebagai orang-orang percaya, yaitu hidup yang dibaharui dari hari ke hari. Amin. Jadi, mari kita miliki motivasi beriman yang benar. Ya, bukan harta kekayaan, bukan kesenangan, bukan hawa nafsu yang hampa, tetapi hidup yang dibaharui dari hari ke hari semakin berkenan di mata Tuhan. Jika Tuhan percayakan kita dengan kekayaan, jika Tuhan percayakan kita dengan kemampuan, dengan segala talenta yang hebat-hebat, itu semua hanya anugerah Tuhan. Ya, kesempatan kita untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Jika kita dipercaya Tuhan dengan berbagai hal, berarti Tuhan tahu kemampuan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita tetap jaga hidup kita, untuk kita tetap berkenan di mata Tuhan. Karena ketika kita memiliki iman, memiliki motivasi beriman yang benar, yaitu kita sadar betul bahwa hidup kita harus dibaharui.
Amin. Sampai dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ini tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Mengenal pribadi Tuhan yang jauh lebih dari segala kekayaan dunia ini. Sehingga Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap sampah. Sebab pengenalan akan Yesus Kristus jauh lebih mulia. Ini yang menjadi dasar kita orang-orang percaya yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Bahwa pengenalan kita akan Tuhan di dalam Yesus Kristus jauh lebih mulia dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk memiliki motivasi yang benar dalam beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami terus menghidupinya. Semakin memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kami rindu tinggal di dalamnya. Kuduskan kami, ampuni kami jika kami masih kadang kurang setia, kurang taat dalam menjalani hari-hari ini. Berkati pekerjaan, pelayanan, keluarga kami, kota dimanapun kami berada, bahkan kami serahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin pejabat orang luar negeri ini, bila mereka juga memiliki hati dan roh yang takut akan Tuhan. Berkati dipulihkan, diselamatkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu yang hari ini mendengar firman Tuhan. Engkau juga tetap menyertai mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami ingin hidup tetap menjadi berkat dan semakin mengenal pribadi Tuhan dan memiliki iman yang berkenan di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi